Salam, berjumpa kembali dengan saya Fahrul di channel Ngetes bareng Fahrul. Di kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai isu terhangat terkait dengan resesi global dan dampak bagi dunia startup di Indonesia, khususnya untuk profesi sebagai software testing atau QA. Oke, kita akan bahas poin-poin yang diantaranya seperti ini, dampak ekonomi global, bagaimana situasi lowongan QA akhir-akhir ini, lalu apa yang bisa kita persiapkan. Oke, akhir-akhir ini banyak sekali berita yang tidak menyenangkan terkait dengan dampak ekonomi yang melesu terhadap industri startup dari luar ataupun dari dalam negeri juga mengalami hal yang serupa. Dimulai dari awal bulan November ini, banyak berita miring, simpang siur, dan rumor terkait dengan pemutusan hubungan kerja raksasa teknologi seperti Facebook, Twitter, Amazon yang jumlahnya juga nggak sedikit, banyak sekali, puluhan ribu karyawan yang di layoff oleh perusahaan luar. Dan kita juga khawatir sebagai pelaku industri startup di Indonesia, apakah ini berdampak kepada perusahaan startup di Indonesia. Dan ternyata di minggu lalu ada berita yang tidak menyenangkan juga kejadian, seperti berita soal pemutusan hubungan kerja di Goto, terus juga Circlo dan Ruang Guru, menambah deretan berita tidak baik yang terjadi di minggu lalu. Bahkan ada beberapa di antaranya adalah orang yang saya kenal baik. Saya turut merasa sedih buat teman-teman yang berdampak. Saya doakan kepada teman-teman yang terdampak ini mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih berbahagia di kemudian hari. Oke. Sebenarnya ini adalah analisa abal-abal saya melihat situasi ekonomi yang ada di dunia, tapi kurang lebih saya intisarikan. Jadi tahun depan ataupun mulai dari sekarang ini ekonomi itu terlihat memiliki masa depan suram, madesu. Jadi banyak investor yang mulai bermain aman, jadi mereka menarik investasinya di teknologi stock, terus juga investasi startup. Mereka menginginkan untuk pegang cash dulu daripada invest di high risk asset. Jadi makanya duit nganggur untuk diputar kepada roda ekonomi startup menurun, sehingga bahan bakar untuk proses kehidupan startup yang lebih sustain menjadi sebuah hal yang wajib diperhatikan. Salah satu cara untuk diet pengeluaran adalah dengan mengurangi jumlah karyawan, karena beban untuk menggaji karyawan setiap bulan itu adalah konsisten, tapi keuntungannya kan bisa naik turun gitu kan. Kita analogikan seperti kebutuhan sehari-hari di rumah tangga. Kalau penghasilannya tetap, berarti pengeluarannya yang harus dihemat agar kita bisa menabung lebih banyak. Kurang lebih seperti itu. Dan salah satu yang terdampak besar adalah bagian software testing alias QA di perusahaan. Jumlahnya lebih banyak yang di layoff daripada relatif terhadap yang lain gitu. Karena sebenarnya QA itu adalah bukan kebutuhan primer untuk software development, jadi bukan hal yang esensial. Perusahaan mungkin nganggapnya pekerjaan software testing bisa dihandle oleh bagian lain seperti developer, PM, ataupun langsung kepada tim bisnis untuk melakukan pengujian aplikasi. Jadi untuk menghemat anggaran, QA menjadi yang dinomor 2. Ini juga berimbas kepada lowongan software testing yang menurun, atau mereka bisa dibilang ini adalah fase hiring freeze. Jadi hanya exceptional case di mana perusahaan membutuhkan tambahan software testing. Tapi tenang aja, kebutuhan software testing itu kalau saya lihat di LinkedIn itu masih banyak. Masih banyak pembukaan lowongan untuk intermediate ataupun orang yang baru menekuni bidang QA atau switching karir, itu masih ada, walaupun saingannya sekarang makin banyak gitu loh. Ya iyalah, secara ada banyak berita
layoff. Jadi kamu yang mungkin fresh graduate akan bersaing dengan alumni-alumni perusahaan yang ternama lah ya. Misalkan alumni Twitter, ya kan, mereka kan ada layoff, mungkin tertarik untuk bekerja di Indonesia, ataupun perusahaan-perusahaan unicorn Indonesia yang menjadi saingan tersendiri. Jadi memang lebih sulit di masa sekarang. Lalu berikutnya, apa yang bisa kita persiapkan atau kita lakukan di situasi seperti ini? Menurut hemat saya, keberuntungan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan. Kalau kamu mendapatkan kesempatan tapi ternyata kamu tidak mampu, maka kesempatan itu hanya menjadi sebuah pengalaman tanpa keberhasilan. Jadi, agar kamu bisa berhasil di kesempatan yang kamu dapat, kamu harus memiliki persiapan yang matang. Bagaimana cara mempersiapkan skill ataupun kemampuan agar lebih layak untuk mendapatkan pekerjaan? Yuk kita simak beberapa kiat dan saran dari saya. Oke, kalau dilihat juga situasi COVID kemarin juga rada-rada mirip walaupun memang beda ya faktornya. Tapi sempat juga ada hiring freeze di tahun 2020. Selama setahun itu kita banyak yang tidak tahu juga. Jadi sedikit berhati-hati perusahaan untuk hire kandidat baru. Tapi di tahun 2021 ada banyak sekali lowongan dan banyak orang berpindah-pindah perusahaan. Bahkan ada beberapa kenalan saya yang sudah 7 tahun ataupun hampir 10 tahun bekerja di perusahaan yang sama ikut pindah pada saat fase rebound COVID di 2021. High growth perusahaannya memang sangat banyak yang tinggi dari healthcare, education, online, segala yang berhubungan dengan tech startup itu lagi booming-boomingnya di 2021. Ini bisa jadi kejadian juga di beberapa tahun ke depan. Mungkin nggak brek di 1 tahun seperti 2021, mungkin mulai recover di tahun 2023 ataupun 2024, atau malah lebih cepat gitu, lebih baik. Nah, ditambah kebutuhan digital itu nggak akan punah gitu. Kita bertransformasi yang dari manual atau proses yang tradisional menuju proses terkomputerisasi. Jadi, talenta-talenta digital itu selalu dibutuhkan. Tapi masalahnya adalah kualitasnya dari talenta ini yang menentukan apakah bisa berkompetisi ataupun tidak. Jadi ada beberapa saran melihat dari situasi kamu saat ini. Misal buat yang masih bekerja ataupun yang belum kerja. Oke, kita akan bahas dulu bagi orang yang masih kerja. Saran dari saya, kamu harus bersiap. Karena tidak ada jaminan, tidak akan ada lagi tahapan ataupun gelombang PHK untuk di masa depan. Bisa aja, amit-amit, kamu kena imbasnya. Jadi kamu harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Yang pertama adalah dengan meningkatkan value kamu di perusahaan. Jadi kamu menjadi orang yang dibutuhin banget gitu. Tapi caranya ini memang tergantung masing-masing orang ya. Jadi kamu bisa melihat apa sebenarnya role kamu di perusahaan, apa job description-nya, bagaimana kita bisa meningkatkan keahlian dan ketergantungan tim dengan kita gitu. Jadi cari tahu sendiri dan poles terus sehingga kamu bisa menjadi master di bidang itu. Terus buat teman-teman yang nyari kerja, tetap semangat karena pasti ada jalan. Tetap optimis ya, karena masih banyak perusahaan lain yang membutuhkan karyawan yang berkemampuan spesial seperti kamu. Bisa jadi mereka udah dapat kandidat tapi melihat dari probationnya tidak baik dan cut dan nyari lagi kandidat yang baru. Jadi bisa jadi kesempatan itu akan ada terus-terusan. Walaupun jumlahnya sedikit, kamu harus menjadi yang top one di antara kandidat-kandidat tersebut. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan keahlian diri agar kamu menjadi lebih kompetitif dibandingkan yang lain. Oke, buat kamu yang masih kerja ataupun buat kamu yang nyari kerja, kuncinya adalah meningkatkan kemampuan diri. Apa dan bagaimana caranya? 1, kamu harus meningkatkan fundamental testing. Cara testing yang baik, yang lebih efisien gimana. Mulai membaca buku lagi dari misalkan agile testing ataupun full stack testing yang bisa teman-teman cari di Google Playbook.
pahami itu ataupun mau ngambil course di Udemy terkait dengan software testing, silahkan. Yang penting fundamental testingnya lebih terasa lagi. Dampaknya apa? Satu, kita bisa lebih efisien lagi dalam melakukan pengujian. Kalau kamu udah bisa automation, kalau kamu bisa bikin automation script buat web, API, ataupun mobile, coba mulai tengok yang cross-functional, atau orang lain bilangnya non-functional testing, bisa dari performance testing, visual testing, security testing, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali di luar functional test yang bisa teman-teman ulik gitu. Nah, kalau kamu semakin paham, artinya kamu akan lebih bernilai ketika melakukan proses interview. Kemudian yang harus diasah adalah keahlian sosial. Salah satunya adalah keahlian leadership, di mana mungkin saja kamu yang sebagai senior QA mau mengambil posisi yang kosong sebagai di lead, entah di tim kamu ataupun di luar perusahaan, dan kesempatan ini bisa dimanfaatkan bagi kamu untuk melatih skill leadership. Berikutnya ya, mentoring dan networking juga salah satu hal yang perlu dilatih. Kamu bisa mencari mentor untuk melakukan tukar pikiran, apa yang sebenarnya kamu resahkan ataupun yang bisa kamu tanyakan kepada mentor ini. Nah, networking ini adalah bagian yang penting dan kritikal. Saya kasih contoh, misalkan ada komunitas mengadakan meet up, kamu bisa ikut di sana dan berkenalan dengan orang-orang di sana, pemateri ataupun senior. Bisa jadi mereka menawarkan posisi untuk kamu atau mereka lagi buka lowongan. Nah, referral itu meminimalisir resiko asal pilih. Jadi secara tidak langsung sebenarnya sudah dilakukan penyaringan oleh orang internal untuk merekomendasikan seseorang. Jadi referral ini penting. Kamu bisa dapat dari mentor kamu ataupun dari komunitas gitu. Penting ya. Lalu berikutnya bisa ditingkatkan adalah kemampuan komunikasi. Cara kamu berbicara, cara kamu menuangkan ide, dan proses berpikir alias critical thinking-nya bisa ditingkatkan. Nah, skill ini bisa didapatkan dari yang non-teknis ataupun IT, bisa baca-baca buku self-development yang lain yang bisa diimplementasikan ke dalam software testing skill atau soft skill-nya gitu. Jadi bisa lihat-lihat di luar industri IT, ada buku tentang pengembangan diri, bisa teman-teman coba pelajari. Oke, berikutnya yang terakhir adalah teman-teman harus belajar melakukan pencitraan. Sebagus apapun kamu, ketika tidak dikenal, mungkin memiliki peluang yang lebih kecil daripada orang yang dikenal dan memiliki keahlian yang di bawah kamu. Jadi, mulailah tebar-tebar pesona di LinkedIn gitu kan. Bisa jadi kamu bikin tulisan ataupun blogs ataupun slides ataupun video yang layak untuk di-share. Jadi ketika orang ngeklik like ataupun orang reaction, itu akan melakukan repost ke jaringan mereka. Bisa jadi dan pastinya ada recruiter di antara networkingnya mereka yang lebih luas. Semakin besarlah kesempatan kamu mendapatkan peluang untuk mendapatkan interview ataupun referral tadi. Oke, dengan konten-konten tadi akan membentuk citra diri kamu gitu kan. Jadi kamu tuh personal brandingnya tuh mau kayak apa? Orang yang mahir di bidang manual testing kah? Orang yang mahir di automation dengan Java kah? Ataupun website? Nah, macam-macam kamu bisa tentukan sendiri. Kira-kira kamu tuh jagonya di mana dan minatnya di bidang apa gitu. Misalkan saya merasa manual testing adalah keahlian utama saya akan membuat posting-posting terkait dengan tips dan trik cara menguji menggunakan Chrome, misalkan tips dan trik cara tips dan trik cara pengujian aplikasi Android, perbedaan Android dan iOS, perbedaan web app dengan HTML5 mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Jadi coba mulai menjual diri dalam tanda kutip menjadi orang yang lebih dikenal lah. Oke, itu saja beberapa celotehan saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sedang membutuhkan. Jadi tetap semangat aja. Intinya dari saya, jangan lupa untuk follow juga penguji.id di Instagram, karena beberapa pekan ini konsisten untuk
ada tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, nanti akan saya jawab bisa berupa video ataupun tulisan secara langsung gitu ya. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga ini berguna buat kamu, dan kalau memang kamu merasa ini berguna buat yang lain, jangan lupa di-share. Terima kasih banyak. Salam.